Jadi tegangan pada pressure vessel. Pressure vessel itu bahasa Indonesianya secara resminya disebutnya bejana tekan. Gitu ya. Gitu. Pressure vessel ini semacam tabung gitu yang kalau Anda lihat di kawasan industri misalnya ya, di mana yang dekat-dekat sini ya, bisa di kilang minyak, bisa di pabrik petrokimia begitu. Kalau Anda lihat di daerah Serang Cilegon sana, bisa kelihatan dari jalan sih mestinya ya, yang bentuknya tabung yang besar sekali. Bisa begini, kalau sendirian biasanya ditaruh di tanahnya horizontal begini, terus ada kakinya gitu ya. Kakinya di pondasinya. Nah, ini yang namanya pressure vessel, ya tentu ada sambungannya ke yang lain-lain ya. Ada pipanya ke instalasi yang lain misalnya. Tapi yang pressure vessel itu seperti ini. Seperti tabung udara untuk menyelam itu, scuba itu termasuk pressure vessel juga, karena di dalamnya ada tekanan. Ya. Jadi di dalam sini ada fluida, entah gas atau cair, dan ada tekanannya ya. Jadi bertekanan. Makanya pressure gitu ya. Jadi bentuk mininya ya APAR itu, alat pemadam api yang ada di setiap bangunan-bangunan tinggi mestinya ada. Itu juga termasuk ke dalam pressure vessel ya. Kalau di industri yang besar-besar begini, kalau sendiri dia posisinya seperti ini, kalau di struktur kadang-kadang dipasangnya vertikal ya. Jadi kalau ada struktur bangunan pabrik begitu, nah kadang-kadang di kolomnya ini juga ditempeli oleh pressure vessel ini. Begitu gitu ya. Lalu ini ada sambungannya ke pipa yang lain gitu ya. Fluidanya bisa mengalir lewat pipa ke tempat lain. Tapi ini yang ditinjau yang pressure vesselnya saja. Nah, salah satu bagian dari struktur ini yang mirip perilakunya dengan pressure vessel di kita itu adalah pipa sebenarnya, jalur pipa yang ada biasanya di laut ya. Jadi pipa itu mirip dengan pressure vessel, bedanya nggak ada tutupnya aja ya. Jadi kalau pipa itu dia ada terus sampai berkilo-kilometer panjangnya begitu ya, nggak ada tutupnya. Ya, dan di dalamnya juga tetap ada fluida bertekanan ya. Ada minyak misalnya kalau mengalirkan minyak atau kalau mengalirkan gas ya berupa gas, ada tekanannya. Nah, pipanya sendiri juga masuk kategori ini sebenarnya, pressure vessel ya. Gitu. Nah, kita perlu menentukan tegangan pada dinding pressure vessel ini atau pada dinding pipa ini akibat tekanan yang ada di dalamnya ya. Jadi di subbab ini pada kombinasi tegangan kita hanya perlu mencari tegangan itu saja. Kalau ada tekanan di dalam pipa, kita perlu cari tegangannya karena itu bisa dijumlahkan dengan beban-beban yang lain ya. Jadi kalau di sini ada pipa atau apa struktur lain, ini ada beban yang dia terima nih. Nah, kalau ini sama seperti struktur kita yang tadi ya. Kalau ini tumpuannya sendi dianggap sendi 2, ini gaya yang bekerja pada pressure vessel ini. Jadi momen lentur dan gaya gesernya Anda bisa hitung lah gitu ya. Nah, tapi karena tekanan yang di dalam itu nggak bisa dimodelkan di struktur kita ya. Nah, itu perlu kita tambahkan kalau memang kondisinya seperti itu. Pipa juga demikian, pipanya mungkin bisa disupport ada gundukan tanah di sini gitu misalnya, ada gundukan tanah di tempat lain. Nah, ini seperti di atas 2 tumpuan misalnya, sendi dan roll begitu di sana. Jadi beban-beban yang ada di atasnya berat sendiri pipanya, atau ada kontak dengan pipa lain di atas dan sebagainya bisa jadi beban. Hitungannya persis seperti hitungan kita yang lalu ya. Tapi kalau dari dalamnya ini ada tekanan lagi, nah itu tambahan ya. Nah, untuk menambahkannya perlu di sini. Nah, pada vessel ini atau pipa ini, yang jelas semua penampangnya lingkaran ya. Kalau kita potong ke sana, yang kelihatan tuh lingkaran ya, dengan dindingnya yang tipis gitu ya. Dan kita memang perlu mensyaratkan ini karena formula yang kita pakai memang hanya formula yang untuk dindingnya tipis ya. Ini juga pipanya kalau kita potong penampangnya seperti ini ya.
Tipis itu kategorinya kurang lebih kalau ini T ya, tebal T, ini tebalnya T, dan total semuanya diameter. Itu kalau D per T-nya lebih besar dari 10 ya. Jadi umumnya ini valid untuk pipa-pipa kita nih, karena pipanya cuma tipis, diameternya lumayan besar gitu ya. Nah, kalau sudah lebih dari itu, sudah kurang dari ini, kategorinya tidak dinding tipis, dindingnya dinding tebal, analisisnya beda lagi ya. Itu di mekanika bahan tingkat lanjut biasanya baru dibahas ya. Oke, jadi kita tinjau ini ya. Nah, kalau kita ingin tahu tegangan di dalam pipa ini atau bejana ini, ya kita harus buat potongan di situ ya untuk nyari gaya dalam dan tegangannya. Nah, karena dia tipis, kita anggapnya tegangannya seragam semua. Jadi langsung tegangan yang digambar, nggak pakai gaya dalam dulu. Jadi misalnya kalau saya potong di sini, penampang ini saya potong lagi, karena kalau begini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan gaya dalam dari dindingnya. Nah, di sini kita anggap seragam. Ya. Di tempat yang tipis ini tegangannya seragam, semua sama. Begitu. Nah, di dalam pipanya sendiri ada tekanan yang bekerja, gitu ya. Tekanan P. Ya. Ini lebarnya, tebalnya T, ini tegangan yang bekerja. Kalau arahnya begini pasti normal ya. Arahnya keluar dari potongan pasti normal. Jadi keseimbangan gaya bilang, keseimbangan dalam arah vertikal kalau potongannya ini, sigma Fy sama dengan 0, bilang bahwa gaya dalam arah vertikal ada ini dan ini. Jadi itu sigma dikalikan luasnya, luas lebarnya T, dikalikan 2, karena ada 2 di kiri dan di kanan, dikalikan panjang ke arah sana ya. Nah, kalau tekanannya sama terus, mau berapapun panjangnya tidak ada masalah. Kita tinjau misalnya jarak ke sananya 1 meter aja ya. Karena mau 10 meter juga nggak apa-apa, nanti tekanannya juga bertambah 10 meter ke sebelah sana. Itu adalah gaya vertikal yang ada di dinding dari pipa ini ya, atau dinding dari bejana ini. Nah, ini gaya yang ada di dinding ini pasti mengimbangi tekanan yang bekerja ini. Tekanan itu kan sama ke segala arah ya. Jadi kalau yang kiri ini dengan kanan ini habis nih ya. Habis sisanya. Yang ini dengan yang ini juga habis. Gitu. Arah horizontalnya. Tapi arah vertikalnya yang ini dengan yang ini saling menjumlahkan ya. Ini dengan ini juga menjumlahkan dan seterusnya ya. Jadi semua tekanan yang bekerja pada permukaan setengah lingkaran ini, totalnya itu arahnya vertikal. Ini ya. Totalnya. Kalau dijumlah ya. Karena arah kiri dan kanannya itu saling menghilangkan, yang saling menjumlahkan itu tinggal yang vertikalnya. Jadi kalau ini ditambah dengan, ini kebalik ya, ini yang ke bawah, ini yang minus ya. Minus 2 kali sigma kali T kali 1, itu ditambah dengan, nah total dari gaya yang ke arah atas itu mestinya berapa tuh? Di fluida mestinya Anda sudah dapatkan ya, kalau ada tekanan yang arahnya ke segala arah, bekerja di permukaan yang melengkung ini, berapa besarnya total gaya akibat tekanan ini? P dikalikan apa? Ke arah sananya 1 meter ya, 1 meternya oke. Nah, ke arah tegak lurus ini. Nah, yang lain ini tuh bagaimana cara kita mengambil luasannya? Kalau di fluida. Fluida mungkin dulu sebaliknya kalau Anda belajar mungkin ya. Kalau ada dinding begini misalnya, lalu ada air, maka di permukaan ini tekanannya totalnya akan sama dengan, ini masih ada nggak ya? Ada 35 dari Anda. Ini P dikalikan 1 itu karena ke arah sana. Semua gaya ini nilainya akan sama dengan proyeksi dari ini, lingkaran ini, ke bidang yang tegak lurus dengan arah netnya. Arah netnya kan vertikal ini ya. Jadi ini cukup dikalikan dengan diameter dari pipa ini atau bejana ini ya. Jadi ini dikalikan dengan D aja cukup. Betul.
Dan ini harus sama dengan 0. Ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan tegangan itu adalah, ini minus jadi pindah ke sana, P kali D dibagi dengan 2 kali T. Gitu ya. Oke. Nah, P kali D bagi 2 itu adalah jari-jari, jadi ini P kali jari-jari dibagi dengan T. Oke. Nah, arah tegangan ini tegangannya arahnya keliling ya. Kalau saya potongnya di sini arahnya begini. Tapi kalau saya potong arah lain, misalnya potongnya begini, tekanannya sih sama begitu. Ke segala arah, tapi di sini tegangannya arahnya ke sini jadinya. Ya. Jadi arahnya melingkar begitu ya. Tangan terhadap lingkaran ini. Nah, tegangan ini tuh disebut tegangan hoop ya. Hoop itu keliling ya. Kalau Anda tahu hula hoop gitu yang lingkaran itu yang muter gitu ya di pinggang Anda untuk workout begitu. Nah, ini sama, ini hoop yang sama. Jadi ini biasanya dikasih indeks H. Arahnya selalu tangan ya. Nah, nanti kalau kita kombinasi dengan tegangan yang lain pada struktur atau pada pipa ini, nanti tinggal disesuaikan saja di titik yang mana. Kalau di sini hoopnya pasti arah ini, arah tangan begitu ya. Kalau di sini hoopnya pasti arah ke sana. Di atas ini ya horizontal begini begitu. Arahnya selalu tangensial terhadap lingkaran dari penampang ini. Ini namanya tegangan hoop dan nilainya sebesar ini ya. Tekanan dikalikan jari-jari dibagi dengan tebal. Nah, perlu ada catatan ini. Karena ini dindingnya tipis, diameter atau jari-jari ini yang mana saja boleh dipakai. Ya. Dalam atau luar. Karena bedanya nggak banyak karena asumsinya tipis ini. Kalau mau eksak, kalau di hitungan ini, karena ini D itu mengalihkan tekanan, harusnya diameter dalam ya yang dipakai. Diameter dalam. Tapi kalau yang diketahui diameter luar pun biasanya diameter luar dipakai saja juga nggak apa-apa. Ya. Kalau mau lebih eksak dikurangi dulu dengan tebalnya. Ya. Tapi biasanya ini diabaikan, yang mana saja juga boleh. Atau kalau mau adil diameter di tengah-tengah ini. Walaupun adil itu belum tentu yang benar ya, karena yang benarnya kalau untuk kasus yang ini di dalam ya, diameter sebelah dalam atau jari-jari sebelah dalam. Nah, itu satu tegangan pada pressure vessel ini, arahnya hoop. Ada satu lagi arahnya memanjang ya. Jadi keluar dari penampang ini ya, arahnya. Nah tapi ini tegangan yang arah memanjang itu disebut sebagai tegangan longitudinal. Ini hanya ada kalau pressure vesselnya ada tutupnya seperti ini. Kalau ini pipa yang panjang sekali, tidak ada tegangan arah memanjangnya akibat tekanan. Ya. Karena tekanan itu hanya menyebabkan fluida yang di dalamnya jadi bergerak ya, jadi jalan ke satu arah tertentu ya. Mengalir begitu ya dari satu ujung ke ujung yang lain. Nah, kita juga bisa lakukan hal yang sama keseimbangannya tapi untuk arah keluar dari penampang ini. Jadi digambarkannya penampangnya lingkaran begitu. Seperti ini. Lalu ada tekanan ke arah dalam di permukaan ini. P-nya kan ke segala arah, jadi tekanannya ke arah dalam begitu. Itu sedangkan di sekeliling dari bejana ini yang tertutup ini ada tegangan ke arah luar. Nah, ini tegangannya sigma, normal lagi karena keluar dari penampang. Agar jadi gaya, sigma ini harus dikalikan dengan luas. Nah, kalau ini luasnya jelas ya. Kali T lebarnya, kalikan dengan keliling ini ya. Kalikan keliling itu apa? V kali D ya. V kali D. Nah, untuk yang ini, D-nya itu yang berlaku adalah D yang tengah-tengah ini maksudnya. D rata-rata ya. Di tengah-tengah, karena kita menghitung luasan dari keliling potongan ini ya. Jadi D ini D rata-rata. Ya, tapi seperti tadi lagi, karena ini dindingnya tipis, yang mana saja dipakai boleh ya. Kesalahannya tidak terlalu besar ya. Ini adalah total tegangannya, sedangkan total tekanannya ini adalah P dikalikan seluruh luasan ini. Ya.
luasan ini adalah, kalau luas itu adalah pi d kuadrat per 4 ya, begitu. Ini keliling, kalikan tebal, sedangkan ini luas. Nah, karena tekanan berada di dalam, D yang ini tuh kalau mau eksak harusnya diameter dalam. Nah, tapi sama seperti yang tadi, ambil nilai yang sama untuk dua-duanya pun tidak ada masalah. Karena kasusnya untuk silinder atau pipa atau pressure vessel yang dindingnya tipis. Jadi masing-masing kalau kita lihat keseimbangan ini, kita tahu sebenarnya ini tuh diameter dalam, ini diameter rata-rata, itu juga diameter dalam. Nah, dengan keseimbangan ini kita bisa turunkan ini sigma T kali Pi kali D itu dikurangi dengan P kali Pi D kuadrat per 4 itu sama dengan 0 keseimbangannya. Lalu Pi-nya bisa habis, D-nya bisa habis 1, tinggal 1 di sini. Jadi sigma itu adalah P kali D, P kali D, T-nya ke bawah, per 4T gitu ya. Begitu. Atau kalau pakai R, jadinya D per 2 itu R, jadi PR per 2T. Ini sigma longitudinal, L arah L ya, longitudinal. Jadi tegangan arah longitudinal itu besarnya setengahnya dari tegangan hub. Ya. Gitu. Nah, hanya dua ini yang perlu kita dapatkan dari sini, sehingga sekarang kalau struktur kita selain punya bentuk cantilever seperti yang tadi, misalnya ada tekanannya di dalam, maka kita akan bisa tambahkan saja. Misalnya saya cuplik dari contoh yang tadi saja. Contoh yang terakhir sebelum ini kita kerjakan. Begitu, yang titik K-nya di sebelah sini misalnya ya. Gitu. Kalau selain dari beban yang tadi yang mengakibatkan gaya dalam ada normal, torsi, dua lentur yang tadi dan satu geser, misalnya selain dari itu di dalam ini ada tekanan gitu ya. Ada tekanan P. Maka di K yang tepi luar ini ada tegangan yang bekerja akibat tekanan P ini. Nah, yang mana saja? Nah, tergantung. Kalau ini tadi tidak ada tutupnya, minimal yang hub ada. Ya. Kalau ada tutupnya, ada longitudinal ini juga ya. Misalnya kalau dijepit di sini ada tutupnya, kemudian di tempat di mana ada gayanya tadi bekerja juga ada tutupnya ya. Jadi dua-duanya ada ya. Kalau begitu di titik K ini akan ada tegangan hub yang arahnya tangan. Jadi kalau K ini persis di tepi ini, arahnya pasti di sini ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini sigma hub ini keluarnya positif ya. Jadi kalau tekanannya dari dalam, tegangannya pasti tarik. Baik hub maupun longitudinal. Ini juga positif dengan nilai P ini ya. Kalau tekanannya dari dalam, sigma hub dan sigma longitudinal ini positif ya, tarik ya. Kapan dia mengalami tekan? Kalau tekanannya lebih besar dari luar ya. Jadi bisa saja pipa kita itu mengalami tekanan dari luar. Ya. Nah, kalau akibat tekanan dari luar ini, sigma hubnya sama persis formulanya, P-nya tekanan dari luar, tapi jadinya tegangannya jadi tekan. Begitu juga dengan ini. Kalau tekanannya dari luar, ini longitudinalnya juga jadi tekan. Nah, kapan ini terjadi? Nah, ini nggak terjadi kalau di pabrik, di mana Anda lihat pressure vessel yang berada di atas tanah atau di atas bangunan. Ini bisa terjadi kalau di pipa kita berada di dalam laut misalnya. Jadi tekanan hidrostatik dari kedalaman laut itu bisa lebih besar daripada P yang ada di dalam gitu ya. Sehingga ini dengan ini kalau dijumlahkan lebih banyak yang menekan begini. Nah, ini formulanya sama, tapi nanti akibatnya tegangan di dalamnya jadi tekan. Tegangan hubnya tekan. Nah, ini karena masih di dalam jadi tarik ya. Jadi di K ini ada tegangan dalam arah tangensialnya. Tarik. Tangensialnya tadi kalau arah ini itu Y ya. Jadi ada tambahan sigma Y. Sigma Y yang besarnya sebesar sigma H itu. Tergantung dari berapa nilai tekanan yang bekerja, kita tinggal hitung. Ada tambahan sigma Y selain yang lain bekerja. Nah, tadi di gambar yang tadi sigma Y-nya nggak ada ya, yang ada X aja ya. Jadi tinggal ditaruh aja kalau begitu.
Di titik B, tekanan yang sama mengakibatkan hubnya tangan. Tangan dari titik B di lingkaran ini arahnya ke sana. Ya. Arah Z jadinya. Jadi sigma Z untuk titik B. Tadi Z-nya arah begini ya. Jadi ini sigma hubnya. Juga sama jadinya. Karena kita menggambarkan B-nya itu ke sininya Z tadi ya. Ini Z, ini X. Nah, kalau ada juga tegangan longitudinal ini, yang arah keluar dari penampang ini, di K ataupun B arahnya pasti keluar ya. Nah, kalau ini jadinya sigma X ini. Jadi ada tambahan sigma L di sini. Ini juga ada tambahan sigma L. Dan ini tadi sudah ada nilainya akibat beban-beban yang lain ya. Artinya ini tinggal Anda tambahkan saja. Tegangan longitudinal akibat tekanan di sini ditambahkan dengan sigma X yang lain akibat momen lentur tadi misalnya. Lalu akibat gaya aksial juga ada. Nah, jumlahkan menjadikan tegangan yang ini. Kira-kira demikian ya. Yang kita ambil dari sini hanya formula ini saja. Ya. Ada tegangan dalam arah tangensial, keliling. Ada tegangan dalam arah memanjang. Kalau di dalam elemen struktur kita itu ada tekanan. Oke, itu tambahannya.